Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jayakarta ikut pelatihan, makan ikan sepat, jangan kepedesan. Ini video kami persembahkan, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ini dari kelompok kami, kelompok PKDP UIN Mataram Angkatan 5. Ada Lutfatul Aziza, ada Hani Nurlaili Wijayanti, ada Suryani, ada Nur Halidah Nasution, ada Samsul Hadi Rahman, dan Sukardi. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait tema ICT atau Information, Communication, and Technology. Mungkin sudah sering mendengar ya kata ICT atau TIK. Bahasa Indonesianya bisa sering disebut TIK. Tapi apa itu ICT? Oke, kita sama-sama melihat. ICT singkatan dari Information, Communication, and Technology. What's the meaning of information? Informasi adalah hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Jadi catatannya adalah sesuatu dikatakan informasi jika berguna bagi yang mengetahuinya. Misalkan kalau ada hoax itu termasuk informasi bukan? Dia berasal dari data bukan? Dan dia berguna bagi yang mengetahuinya atau tidak? Bisa dijawab sendiri ya. Oke, yang kedua kita lanjut ke communication. What's the meaning of communication? Atau apa yang dimaksud dengan komunikasi? Sering ya kita mendengar komunikasi, tetapi apa sih komunikasi? Baik, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ini yang disebut sebagai komunikasi. Jadi ada dua arah, ada pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pihak atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, berarti tidak termasuk komunikasi. Contohnya, misalkan ada bahasa isyarat, apakah itu termasuk komunikasi? Ya, itu termasuk komunikasi apabila pesan bisa dipahami oleh yang menerima pesan. Sampai di sini jelas ya. Yang ketiga, teknologi. What's the meaning of technology? Teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksak. Jadi yang namanya teknologi itu ada campur tangan ilmu eksak di dalamnya dan berdasarkan proses teknis. Jadi ada proses teknis juga. Oke, terakhir, apa itu ICT atau TIK? ICT adalah teknologi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Sesuatu dikatakan efektif apabila sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan sesuatu dikatakan efisien apabila hemat waktu, biaya, dan tenaga. Jadi itu yang dimaksud dari TIK. Ini secara sederhananya. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat bagaimana sih peran ICT atau TIK. Tentunya adanya peningkatan kualitas hidup, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. TIK secara langsung atau tidak langsung telah mengubah
cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita bermain. Oke, kita akan melihat apa sih peranan TIK di bidang kesehatan. Yang pertama adalah tentunya TIK sebagai skill dan kompetensi. Jadi harus ada skill dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai pendukung manajemen rumah sakit. Contohnya adalah adanya smart card untuk mengetahui riwayat pasien yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas kesehatan. Contohnya ada ronsen, kemudian ada alat pacu jantung, dan lain sebagainya. Itu fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi TIK itu sebagai alat bantu dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, TIK sebagai sistem pembantu keputusan. Jadi TIK mendukung sistem keputusan di bidang kesehatan. Kita lanjut kepada peranan TIK di bidang bisnis. Nah, apa sih peranan TIK di bidang bisnis? Di antaranya adalah yang pertama, TIK mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan. Proses bisnis ya, ada pemasukan, ada pengeluaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan pada kebiasaan kerja. Kalau dulu kita pesan barang, kita harus ketemu langsung dengan penjual. Dalam bisnis sekarang kita bisa pesan melalui online. Kita bisa memanfaatkan kemudahan teknologi di dalamnya. Misalkan kita bisa menggunakan email dan lain sebagainya. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Jelas ya. Ini peranan TIK di bidang bisnis, yaitu adanya efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, TIK sebagai fasilitas perusahaan. Tentunya perusahaan butuh TIK untuk mendukung sebagai fasilitas di dalamnya. Yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen perusahaan. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, selanjutnya adalah adanya peranan TIK di bidang pemerintahan. Apa sih perannya? Yang pertama tentunya sebagai skill dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur dalam pemerintahan. Contohnya adalah adanya e-government. Jadi di dalamnya itu ada informasi tentang pemerintahan suatu daerah. Misalkan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, TIK sebagai pendukung manajemen pemerintahan. Yang keempat, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Ya, sampai 4 aja. Selanjutnya, ada peranan TIK di bidang pendidikan. Ini yang pendidikan nih. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur dalam pembelajaran. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Jadi TIK mendukung dalam fasilitas pembelajaran. Bisa sekarang orang belajar menggunakan handphone, menggunakan koneksi internet, kemudian pembelajaran online, menggunakan YouTube, dan lain sebagainya. Jadi peranannya adalah sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, memudahkan manusia. Yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Baik, nah itulah tadi pengertian dari TIK, kemudian ada perbedaan antara teknologi, informasi, dan komunikasi. Silahkan, apakah masih ada yang ingat apa itu perbedaan dari teknologi, informasi, dan komunikasi? Silahkan boleh kirim komentar di bawah ini. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.